semua fans Manchester City, jangan lupa ya subscribe channel Manchester is Blue, karena di setiap hari Seninnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Selamat mencoba. City till we die. Manchester City versus Norwich, 5 alasan The Citizen menang, waktunya Jack Grealish bersinar. Kevin De Bruyne kembali. De Bruyne mungkin tidak bermain sejak menit awal, tetapi dia bisa bermain lebih lama dan tentu saja memberi dampak lebih besar. Kehadiran De Bruyne bisa membuat Manchester City makin menakutkan dari sisi teknis dan mental bagi lawan. Ganti bek kiri. Benjamin Mendy menunjukkan performa yang mengkhawatirkan pada laga lawan Tottenham. Mendy cukup agresif membantu serangan, tetapi dia ceroboh dan sering kehilangan posisi ketika bertahan. Kini, Pep Guardiola punya Alexander Zinchenko yang kondisinya sudah bugar dan siap bermain. Bek kiri asal Ukraina itu bisa membuat Manchester City makin solid dan meraih 3 poin pertamanya musim 2021-2022. Waktunya Jack Grealish. Pemain 25 tahun tampil apik dari sisi performa individu. Hanya saja, Grealish belum cukup padu dengan pemain Manchester City lain. Persiapan Grealish untuk beradaptasi dengan cara bermain City memang cukup singkat, apalagi kondisinya belum cukup bugar. Setelah kekalahan dari Tottenham, Grealish punya waktu selama 1 pekan untuk menyatu dengan Manchester City. Jadi, inilah waktunya bagi Grealish untuk membuktikan dia layak menjadi pemain Inggris termahal. Statistik yang jomplang. Manchester City memenangi 3 laga kandang terakhir melawan Norwich di Premier League, mencetak total 14 gol dan hanya kebobolan total 1 gol. Selain itu, Norwich hanya menang 2 kali dalam 31 laga tandang terakhirnya melawan Manchester City. Performa buruk Norwich. Norwich memang tampil bagus di divisi Championship, namun mereka memiliki catatan buruk di Premier League. Norwich selalu kalah dalam 11 laga terakhirnya di Premier League, termasuk sebelum promosi musim ini. UEFA umumkan nominasi pelatih terbaik Eropa, Guardiola masuk lagi. Italia kembali mendominasi di ajang penghargaan UEFA. Setelah mengirim pemainnya yakni Jorginho, Gli Azzurri kembali merajai dengan dipilihnya Roberto Mancini. Ex-pelatih Inter Milan itu dicalonkan jadi pelatih terbaik setelah menorehkan prestasi apik bersama timnas Italia. Gli Azzurri dibawanya menyabet trofi Euro 2020 setelah harus menunggu selama 53 tahun lamanya. Namun, untuk jadi calon pelatih terbaik, Mancini tak sendirian. Ia harus bersaing dengan 2 kompetitornya yang lain, yaitu Pep Guardiola dan Thomas Tuchel. Dipilihnya Guardiola dalam nominasi pelatih terbaik Eropa seolah meneruskan rentetan penghargaan yang didapatkannya. Awal tahun ini, ex-pelatih Barcelona itu sudah diganjar pelatih terbaik sepanjang masa sekaligus pelatih terbaik Premier League. Rasanya tidak berlebihan jika kita melihat apa yang ditorehkannya selama ini. Pep, sapaan akrabnya, seolah selalu paralel dengan kesuksesan. Sejak menukangi Barcelona, Bayern Munchen hingga Manchester City, ia tak pernah sekalipun gagal mendapat trofi entah di level domestik atau di level kompetisi benua biru. Prestasinya masih terus berlanjut saat membawa The Citizen meraih trofi Premier League musim 2020-2021 dan membawa timnya ke partai final untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Selain Pep Guardiola, 1 nama lagi yang jadi kandidat kuat untuk memenangkan penghargaan pelatih terbaik yakni Thomas Tuchel. Pria asal Jerman itu membawa banyak prestasi setelah mengambil alih kursi pelatih Chelsea dari tangan Frank Lampard. Bersamanya, The Blues jadi kampiun Liga Champions 2020-2021. Tuchel kemudian mengawinkannya dengan trofi Piala Super Eropa 2021. Nominasi pemain terbaik Eropa, De Bruyne, Kante, dan Jorginho. UEFA mengumumkan daftar pemain yang masuk nominasi pemain terbaik Eropa 2020-2021. Ada nama Kevin De Bruyne, N'Golo Kante, dan Jorginho. Ada 10 nama pemain yang diumumkan badan sepak bola tertinggi Eropa itu. De Bruyne, Kante, dan Jorginho menjadi 3 nama teratas yang bersaing memperebutkan titel pemain terbaik Eropa tahun ini. Ketiga pemain tersebut dianggap berprestasi sepanjang musim 2020-2021. Kevin De Bruyne sukses membawa Manchester City juara Premier League 2020-2021. Bintang Belgia itu juga mengantarkan The Citizens ke final Liga Champions untuk pertama kalinya sepanjang sejarah klub.
N'Golo Kante menjadi bintang Chelsea saat berhasil membawa pulang trofi Liga Champions 2020-2021. Gelandang Prancis itu juga menyabet gelar Man of the Match di laga semifinal kontra Real Madrid serta final melawan Manchester City. Jorginho juga sukses mempersembahkan titel Liga Champions untuk Chelsea. Main Italia itu bahkan menyabet trofi internasional untuk negaranya, yakni titel juara Piala Eropa 2020. Penghargaan pemain terbaik Eropa 2020-2021 akan dipilih oleh para pelatih dan perwakilan jurnalis di negara-negara Konfederasi UEFA. Pengumuman pemenang digelar pada 26 Agustus mendatang di Istanbul, Turki. Bernardo Silva ogah ditukar dengan Kane ke Tottenham, maunya ke Spanyol. Bernardo Silva tak mau pindah ke Tottenham Hotspur seiring usaha Manchester City menggait Harry Kane. Jika mesti meninggalkan City, kabarnya dia hanya mau ke Spanyol. Gelandang serang Portugal itu memang santer dihubungkan dengan kepergian dari Etihad di musim panas ini setelah City mendatangkan Jack Grealish. Agen Bernardo Jorge Mendes dilaporkan telah berada di Manchester di sepanjang pekan ini untuk mencoba mencari jalan keluar bagi kliennya itu. Di sisi lain, Manchester City masih ngebut memburu Harry Kane usai tinggal memiliki Gabriel Jesus sebagai penyerang murni. Pasalnya, Tottenham memasang bandrol sangat besar untuk Kane yakni 160 juta pound sterling. Manchester City sendiri pernah menawarkan 120 juta pound sterling plus Bernardo Silva kepada Tottenham demi memboyong Harry Kane, tapi ditolak. The Citizens pun tampaknya menemui jalan berliku karena Bernardo Silva pun tidak berminat bermain untuk The Lily Whites. Laporan AS menyebut, Bernardo cuma ingin merumput di Spanyol demi lebih dekat dengan keluarganya. Atletico Madrid dan Barcelona disebut-sebut menjadi klub yang paling potensial mendapatkan tanda tangan Bernardo. Pada musim 2020-2021, Bernardo bermain sebanyak 45 kali untuk Manchester City di seluruh kompetisi. Akan tetapi, dia hanya bermain di 26 pertandingan Premier League. Sedangkan pada musim ini, Bernardo Silva baru bermain selama 16 menit saat menjadi pemain pengganti dalam kekalahan dari Leicester City di Community Shield. Setelah itu, Bernardo cuma tidak dilibatkan di laga pembuka Manchester City di Liga Inggris kala ditekuk Tottenham 0-1.